Kalau pro berarti dia nggak punya tuh membran inti. Tapi kalau eukariotik berarti dia punya membran inti, gitu ya. Oke, itu sudah berapa tuh dia ciri yang kita bahas? Punya klorofil, punya hifa, dia eukariotik atau punya membran inti dan dia bisa hidup secara uni ataupun multiselular. Uni itu artinya selnya satu tapi dia sudah bisa hidup. Contohnya misalnya kayak ragi kamu yang kemarin kita pakai buat praktikum. Nah, dia satu sel aja, walaupun kamu ambil satu butirnya aja, kamu kasih gula dia hidup. Karena dia selnya tunggal. Satu sel aja dia sudah bisa melakukan aktivitas untuk dia bisa hidup. Nah, tapi beda dengan jamur yang multiseluler. Kalau multiseluler, kalau selnya satu dia nggak bisa hidup. Dia harus hidup di banyak sel. Nah, biasanya kalau multiseluler, cenderung dia itu adalah jamur-jamur yang terlihat dengan mata kita. Tuh. Karena saking selnya banyak dan menumpuk, kan dia membentuk banyak hifa ya. Nah, hifanya terlihat sama kita. Kayak gitu. Oke, satu lagi. Dia punya kitin. Apa itu kitin yang ada pada jamur? Kamu kemarin pas praktikum, apa yang kamu rasakan ketika kamu menyentuh strukturnya jamur? Licin. Licin, Lengket. lengket, oke. Licin ya. Terus kenyal tidak? Kenyal nggak pas kamu puff gitu jamurnya? Agak Kenyal. lentur nggak? Iya. Nah, kitin itu adalah senyawa yang ada pada jamur yang dia tuh menyebabkan jamur punya sifat licin sama kenyal. Itu ya. Jadi kalau kamu ngerasain jamur, ini jamurnya kenyal banget, iya soalnya ada kitinnya gitu. Oh jamur luarnya teksturnya kok ini ya agak basah-basah licin gitu ya. Oh itu namanya kitin gitu. Kitin tuh memang dia menahan air, makanya strukturnya tuh dia licin, bening gitu. Oke, itu ya. Kemudian jamur tuh bentuknya beragam. Nah, coba bentuknya jamur ada apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Satu, bentuknya cendawan, ya nggak? Yang kedua, bentuknya apa jamur? Mold. Kapang. Mold atau kapang, good. Ada lagi, satu lagi bentuknya apa? Yes atau kamir. Yeast, benar. Yeast atau kamir. Yeast atau kamir, ini dia biasanya cenderung uniseluler. Ada yang uniseluler ya maksudnya. Nah, berarti dia selnya tunggal. Kayak gini aja dia udah bisa hidup. Satu buah sel. Gitu. Contohnya kayak Saccharomyces cerevisiae. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Nah, ini yang gambar yang Ibu sampaikan tadi nih dia. Gambar yang Ibu sampaikan, lihat tuh. Ada yang dia bentuknya titik-titik kecil-kecil, ini kamir juga ya. Ini juga sama, yang ini tuh Saccharomyces cerevisiae. Kemarin Saccharomyces cerevisiae, dia masuknya uniselular atau multiselular? Uniseluler bukan, Bu? Oke, uniselular, betul. Karena dia sel tunggal, satu sel aja dia udah bisa hidup yang tadi Ibu bilang ya. Dia uniselular, kemudian dia cara berkembang biaknya adalah dengan menggunakan tunas. Jadi kalau kamu perhatikan, nih ya, si Saccharomyces cerevisiae, dia tuh kan bentuknya bulat, tapi ujung-ujungnya tuh suka ada banyak bintik-bintiknya. Bintik ini tuh namanya tunas. Jadi dia bisa bereproduksi dengan menggunakan tunas. Itu. Ini ciri khasnya, ya. Kemudian yang ada di sini, ini apa sih Bu Anissa? Ini adalah jenis jamur yang bentuknya cendawan. Cendawan itu kan berpayung ya, walaupun cendawan itu sebenarnya bisa kita bagi dua. Ada yang bentuknya payung, biasanya yang bentuknya payung itu dari Basidiomycota, Diomycota, sama ada juga yang dia bentuknya mangkuk. Kalau dia bentuknya mangkuk, dia dari Ascomycota.
Ibu nggak ngasih gambar tapi di sini yang bentuknya mangkuk, Ibu kasih gambar yang bentuknya Basidiomycota nih atau payung. Ini kalau kamu lihat, jamur Basidiomycota itu dia ada banyak banget di hutan. Nah, tapi tidak semua jamur itu kita kan boleh makan gitu ya. Ada nggak Bu syarat jamur tuh dia bisa dimakan atau ciri khas jamur yang bisa dimakan atau nggak bisa dimakan gitu? Mudah untuk kita mengetahui jamur yang nggak bisa dimakan. Kamu lihat aja, kalau ngelihat jamur kok kayaknya warnanya terang banget ya. Kok kuningnya nyala banget, merahnya nyala banget. Nah, biasanya dia adalah jamur yang punya racun. Nah, jadi ini adalah salah satu jamur yang warnanya sangat terang, ya. Nah, ini adalah jamur beracun. Disebutnya spesies yang paling terkenalnya adalah Amanita sp. Semua jenis Amanita. Itu dia adalah jamur yang beracun. Kalau yang ini mah apa ya? Ini kapang sepertinya. Ibu ngambil gambar kapang yang kita gunakan biasanya untuk membuat oncom dan lain sebagainya. Itu. Oke. Dari bentuk ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Lanjut ke struktur jamur. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan struktur jamur? Yang atas namanya apa? Bagian atasnya namanya apa? Dia masih ingat? Tudung, Bu. Tudung, betul. Tudung atau cap ya. Fungsinya buat apa, Rung? Tahu nggak? Fungsinya tudung buat apa? Bawahnya tudung apa sih yang bawah nih? Dia suka bergaris-garis banyak. Kalau kamu kemarin praktikum lihat jamur tiram yang warnanya putih, dia tuh banyak lembarannya. Namanya adalah lamella atau gills. Lamella atau gills itu dia adalah tempat untuk berkembangnya spora yang ada pada jamur. Berarti dia adalah tempat diproduksinya spora untuk ini ya, apa namanya? Untuk reproduksinya jamur. Gitu ya. Ini adalah tempat pembentukan spora. Sporanya ada di dalam sini. Nah, tudung atau cap ini melindungi lamellanya ketika dia memproduksi spora kayak gitu. Jadi fungsinya tudung itu dia sebagai pelindung karena dia kan ada yang paling atas gitu ya. Oke, kalau misalnya lamellanya nanti dibuka, sebetulnya nanti ada strukturnya lagi. Atau bukan lamellanya dibuka sih, lamellanya dilihat di bawah mikroskop. Itu ada bagian-bagiannya tersendiri lagi ya. Bagiannya apa saja? Yang pertama pasti ada hifanya. Ada hifa, ada yang titik dulu nih. Yang titik itu namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Titiknya namanya apa? Titiknya adalah inti sel sporanya. Kemudian yang warna putih itu adalah hifanya. Yang warna coklat itu adalah sekatnya. Jadi karena di sini yang digambarkan adalah jenis Basidiomycota, cirinya kamu lihat dari mana kok Ibu Nisa bisa tahu kalau itu Basidio? Karena dia berpayung gitu ya. Nah, berarti kalau Basidiomycota dia itu kan bersepta ya atau bersekat. Nah, sekatnya terlihat di sini. Antar inti selnya gitu ya. Kemudian di sini ada lagi cincin. Seperti cincin, dia tuh ada di tengah-tengahnya batangnya. Ini berarti batangnya ya. Namanya adalah anulus atau cincin. Atau cincin. Cincin ini biasanya ada banyak banget di jamur-jamur yang dia beracun. Dia tuh dominan di jamur yang beracun. Biasanya kamu nandain juga tuh bisa. Kalau jamur beracun tuh ada cincinnya jelas gitu bentuknya. Kemudian sebetulnya ada lagi di sini ada bagian yang disebut volva, tapi tidak tergambar di gambar ibu. Namanya adalah volva. Volva itu pelindung jamur ketika dia masih muda. Jadi dia bentuknya seperti mangkok tapi ada di bawah. Ada sedikit penebalan di sisi kanan dan kiri. Ya, nah itu namanya adalah volva. Kalau yang bawah itu sama, ini adalah miselium. Tapi karena miseliumnya dia punya fungsi yang spesifik untuk bisa menyerap nutrisi gitu ya,
maka disebutnya adalah biasanya kita kenalnya hifarizoid. Makanya kemarin yang ada di buku kamu yang ngisi miselium ibu benerin, yang ngisi hifarizoid juga ibu benerin karena sama ya. Oke, ini strukturnya jamur. Nah, kalau hifarizoid berarti dia fungsinya adalah untuk menyerap nutrisi gitu. Menyerap nutrisi dari bagian yang dia ambil secara heterotrof, baik itu misalnya dari inang secara parasit ataupun inang secara saprofit gitu kan. Oke, ini strukturnya jamur. Sederhana sebetulnya ya bentuknya jamur, jadi nggak terlalu susah kayak pas kamu kemarin bakteri kan dia ada banyak, bahkan bakteri punya jenis 2 struktur yang beda gitu kan, gram positif dan negatif. Kalau jamur yang ibu masukkan, itu yang pertama adalah struktur Basidiomycota ini. Tapi nanti ada lagi struktur yang lain, kan kamu kemarin ngerjain tugas yang di buku tulis ada 3 ya, 3 gambar, nah itu semuanya keluar. Oke, lanjut struktur jamur. Nah, ini yang ibu bilang, dia punya hifa. Ada hifa yang bersepta sama hifa yang tidak bersepta. Kalau hifanya bersepta, contohnya siapa? Basidio, Asko, dan Deutro. Oke. Basidio, Asko, sama Diutro. Benar. Basidio, Ascomycota, sama satu lagi adalah Deutromycota. Kalau yang tidak bersepta berarti hanya Zygomycota aja. Oke. Cepetan pembelahan sel yang ada di hifa bersepta atau nggak bersepta? Cepetan pembelahan sel di mana? Pembelahan sel kemarin pionir atau utamanya dia akan terjadi melalui yang namanya inti sel gitu ya. Nah, inti sel ini yang tersebar di seluruh bagian dari hifanya kalau kamu lihat. Kalau hifa yang bersekat, setiap inti sel itu ada sekatnya. Tapi kalau yang tidak bersekat, setiap inti sel itu dia tersebar bebas suka-suka dia. Jadi posisinya bisa banyak gitu. Nah, menurut kamu kira-kira pembelahan sel lebih mudah terjadi di inti sel yang punya dinding atau punya pembatas atau yang tidak punya pembatas? Nggak bersekat. Iya, nggak bersekat. Nggak Nah, ini dia bersekat. betul. Dia lebih cepat membelah. Karena dia nggak punya sekat ya. Oke. Nah, hifa, ternyata si hifa ini yang panjang, tadi tuh dia hifanya tuh bisa membentuk modifikasi baru. Membentuk modifikasi ketika dia butuh daerah penyerapan nutrisi yang lebih luas. Dia akan membentuk struktur namanya haustorium. Haustorium itu fungsinya adalah menyerap sari makanan. Jadi nih ibaratnya yang kotak-kotak biru ini, katakanlah ini adalah sebuah hifa ya. Ini tuh hifa. Hifanya itu adalah hifa dari jamur yang sukanya menyerap nutrisi dari tumbuhan. Nah, berarti nanti ketika dia nempel nih sama tumbuhan, dia akan membentuk struktur yang namanya haustorium. Haustorium itu perluasan dari hifa yang fungsinya adalah nyerap dari dinding-dinding sel atau isian dari sel tumbuhan. Fungsinya menyerap sari makanan gitu ya. Oke. Apalagi? Oh, sudah ya. Tadi miselium sudah. Miselium adalah kumpulan dari hifa. Oke. Ada pertanyaan nggak dari sini? Jadi strukturnya jamur aman nih ya. Oke, kalau aman kita lanjut. Yang selanjutnya adalah cara hidupnya jamur. Kalau cara hidupnya jamur secara mutualisme berarti kayak apa? Mutualisme. Ini gambar apa sih? Ada yang masih tahu, masih ingat? Masih ingat? Ini namanya apa? Weekend? Lichen, betul. Ini adalah lichen. Jadi lichen itu adalah simbiosis antara jamur dengan makhluk hidup yang lain gitu ya. Makhluk hidup yang dimaksud dalam hal lichen itu adalah alga ya. Jadi kalau secara simbiosis mutualisme, cara hidupnya jamur itu dia dengan bersama atau bergantung dengan makhluk hidup yang lain, tapi mereka menjalin hubungan yang saling untung.
Jadi jamur di sini nggak hanya berperan sebagai penyerap nutrisi, tapi juga jadi makhluk hidup yang berperan sebagai penyedia juga untuk makhluk hidup yang lain gitu. Ya, contohnya ada pada lichen, sama satu lagi ada pada mycorrhiza. Nah, itu adalah bentuk dari simbiosis mutualismenya jamur. Oke, kemudian ada juga jamur yang tadi dia sebagai saprofit. Kalau saprofit nih, kalau kamu lihat dari gambar, bagaimana cara hidupnya dia? Ini kan ada jamur, yang warna oranye ini jamur. Terus yang warna coklat ini apa nih? Tumbuhan yang sudah lapuk gitu ya, atau tumbuhan yang sudah mati. Berarti bagaimana cara kamu menyimpulkan cara hidupnya? Pengurai. Oke, dia sebagai pengurai ya bisa. Kemudian apa lagi? Dekomposer. Ya, perannya salah satunya sebagai dekomposer. Berarti cara hidupnya ini kan dia sebagai saprofit gitu ya, atau dekomposer dari organisme yang sudah mati gitu ya, atau organismenya sudah lapuk. Nah, itu disebutnya saprofit. Jadi kalau saprofit itu cara hidupnya dengan dia menyerap nutrisi atau zat makanan yang dia butuhkan dari organisme yang sudah mati. Sudah mati, kalau dari gambar tuh dia di kayu yang lapuk gitu ya. Lapuk tuh yang udah lama gitu. Yang udah lama, yang udah nggak fungsional gitu ya. Oke, satu lagi secara parasit. Kalau secara parasit, kalau kamu lihat ini adalah orangnya kemudian punya panu. Panu itu kan bikin gatal di kulit ya, artinya dia bikin rugi. Nah, yang namanya panu itu tumbuhnya pasti di organisme yang masih hidup. Jadi parasit itu kamu bisa artikan sebagai jamur yang nantinya dia menyerap nutrisi dari organisme yang masih hidup. Masih hidup, kemudian dia mengalami kerugian. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan? Ingat ya, jamur tuh hidupnya di tempat yang lembab. Berarti semi-semi agak-agak basah gitu. Dia suka tuh. Nah, ini adalah apa namanya? Ini yang tugas kamu kemarin yang sudah Ibu nilai juga ya. Kalau ini tuh apa sih? Ada yang masih ingat gak? Dari tugas kamu masing-masingnya kelompok jamurnya. Yang pertama nih apa? Dia bentuknya kapang. Kapangnya kayak jarum pentul. Kalau kapangnya kayak jarum pentul, kemarin namanya apa? Ya, kapangnya serabut bentuknya, betul. Maksud Ibu adalah jenisnya. Zygomicota. Zygomicota, betul Thomas. Zygomicota. Kalau misalnya yang sebelah kanannya yang warnanya oranye, bentuknya Ascomycota. betul, Ascomycota tisha. Kalau yang payung tadi, Basidiomycota. Basidiomycota, betul, Zafran. Berarti ini sisanya apa? Kita sudah punya 3. Satu lagi jenisnya Diutro, Diutro. betul. Diutromycota ya. Diutromycota disebutnya adalah jamur imperfect. Kenapa dia imperfect? Karena secara reproduksi seksual belum diketahui, gitu ya. Nah, identifikasi yang ada di sini yang dibuat PR kemarin sama kamu, pengelompokannya itu berdasarkan cara reproduksi seksual. Reproduksi seksual atau bisa juga dibilang sebagai pembedanya adalah jenis spora seksual yang dihasilkan. Kalau zygomicota, spora seksual yang dihasilkan itu namanya adalah zygospora. Nah, itu berlaku untuk kesemuanya ya. Berarti kalau ascomycota namanya adalah ascospora. Kalau basidiomycota berarti basidiospora. Basidiospora. Tapi kalau misalnya diutromycota, karena dia imperfect,
maka reproduksinya belum diketahui secara seksual ya. Kalau secara aseksual mah bisa-bisa aja, kan aseksual tuh caranya banyak. Kalau aseksual tuh bisa dengan cara fragmentasi atau pematahan hifa, bertunas, tadi kayak Saccharomyces cerevisiae, membentuk struktur yang kita sebut dengan conidiospora, gitu ya. Nah, ini ya, Ibu kasih catatan di sini. Kalau yang zigospora, ini zigospora ascobasidio, itu disebutnya adalah reproduksi secara seksual. Nah, kalau secara aseksual, Ibu coret. Kalau secara aseksual, yang zigomikota itu dia akan membentuk struktur namanya sporangiospora. Tapi dia juga bisa secara fragmentasi atau pematahan hifa. Contohnya apa, Bu? Pematahan hifa itu gitu. Jadi zigomikota itu kan contohnya adalah yang ada pada tempe, ya. Kalau misalnya kamu motongin tempe, kamu sudah potong tempenya misalnya jadi 2 gitu ya. Nah, kemudian kamu diamkan aja tempenya, tidak kamu masak-masak, tempe yang 2 yang sudah terpisah tadi itu, bagian kanan dan kirinya bisa aja nanti numbuh hifa. Kenapa numbuh hifa? Karena dia dipatahkan bisa tumbuh lagi. Nah, itu yang disebutnya fragmentasi. Ya. Kemudian kalau ascospora dan basidiospora, dia bisa membentuk spora aseksual, namanya adalah conidiospora. Hapus dulu nih. Namanya adalah conidiospora. Ini juga sama, conidiospora. Yang ini juga sama, conidiospora. Berarti yang sebetulnya berbeda itu hanya si zigomikota aja namanya ya, sporangiospora. Sama dia juga bisa fragmentasi dan lain sebagainya. Cuman yang apa ya, yang khas salah satunya dari ascomycota. Ascomycota itu secara aseksual dia bisa bertunas. Tunas itu contohnya tadi kayak ragi roti. Ragi yang ada pada roti itu dia bisa. Ya. Sudah deh. Kalau ini kan kalian tahu ya, hifanya tadi apa, contohnya apa. Nanti contohnya kita lihat di yang berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada tidak? Ini teman-temannya tahu semua nggak ya kalau kita ada di breakout room? Oh, tahu. Oke, oke. Kalian tuh nanti ada belajar geografi juga dengan Pak Adira atau enggak sih sebenarnya? Pak Adira nggak ngasih tahu apa-apa sih, Bu. Oh, berarti Ibu kurang tahu juga sih. Tadi si Pak Adira minta tolong dibuatin breakout room geografi, cuman Ibu nggak tahu untuk apa. Ibu kira kayak belajar kayak gini juga. Oke, kita lanjut. Nah, kita bedah satu-satu dari setiap contoh, dari setiap klasifikasi gitu ya. Yang pertama adalah zigomikota. Ya, tadi kalau zigomikota dia tuh aseptat atau hifanya nggak bersekat. Jadi hifanya tuh nyambung, inti selnya itu tersebar di berbagai ini ya, di berbagai hifanya gitu. Jadi tidak bersekat sama sekali. Oke, zigospora itu dia bentuknya adalah zigospora, zigomikota maksudnya. Zigomikota itu bentuknya adalah kapang. Kapang atau mold. Kalau kamu ingat kapang atau mold, tadi yang disampaikan sama Geviano, dia bentuknya adalah serabut. Nah, serabutnya bisa berkumpul jadi kayak kapas. Jadi kalau kamu lihat roti yang kemudian dia punya struktur seperti ini, atau tempe nih, ini kayak kapas, ini juga kayak kapas gitu ya, itu dia masuk ke dalam zigomikota. Walaupun tidak semua jamur yang berkapang, itu dia adalah zigomikota. Tapi semua zigomikota itu adalah bentuknya kapang. Masuk nggak? Ngerti ya maksudnya? Jadi jamur yang berkapang belum tentu zigomikota, tapi semua jamur yang termasuk ke dalam zigomikota dia bentuknya kapang.
lebih mudah sih menurut Ibu untuk menandainya. Kamu hanya cukup bisa pengecualiannya apa, nah sisanya itu adalah masuk zigomikota. Yang pertama di sini ada pada bangkai nih, jadi gambar. Nih, kalau kamu lihat yang ini ya, ini tuh ada pada bangkai. Ada yang tahu nggak nama organismenya apa? Mukor. Ini jamur mukor musedo. Kalau yang ini, kalau yang roti namanya apa? Jamur pada roti. Salah satu jenisnya namanya apa namanya? Rhizopus apa? Jamur pada roti. Rhizopus stolonifer ya. Kalau pada tempe namanya Rhizopus apa? Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae itu biasanya di tempe warnanya putih. Tapi ada lagi Rhizopus oligosporus. Oligosporus itu di tempe yang biasanya dia warnanya agak hitam. Jadi agak sedikit beda gitu ya. Nah, kemudian satu lagi. Ini namanya adalah oncom hitam. Oncom hitam itu jenis jamurnya sama dengan tempe warnanya hitam, yaitu Rhizopus oligosporus. Kamu harus bisa nih bedain apa itu yang disebut dengan tempe dan apa itu yang disebut dengan oncom. Kalau tempe itu kan betul-betul dari kedelainya ya, biji kedelainya gitu ya. Tapi kalau oncom itu adalah ampas dari tahu kalau kita buat tahu. Ampasnya kemudian kalau dikasih jamur dia berkembang jadi makanan yang namanya oncom. Nah, kan kalau kamu lihat tempe, dia kan bentuknya kayak gini nih, kayak kapas. Kalau seandainya kapasnya dilihat di bawah mikroskop, bentuknya akan seperti yang ada di atas. Jadi ini adalah jenis kapangnya zigomicota. Nah, dia bentuknya kayak gini. Kayak apa kemarin bentuknya? Jarum pentul ya. Ini kayak jarum pentul nih. Kalau itu sih bilangnya kayak jarum pentul ya. Kalau kamu punya sebutan yang lain ya bebas. Jadi zigomicota itu kapangnya di bawah mikroskop seperti jarum pentul. Nanti kalau misalnya tadi kan zigomicota tuh ada yang dia semuanya kapang, tapi nggak semua yang kapang itu kan adalah zigomicota. Cara nandainya adalah harus di bawah mikroskop. Kalau bentuk kapangnya kayak jarum pentul, pasti dia zigo. Tapi kalau tidak jarum pentul, maka dia bukan zigomicota. Ada satu lagi jenisnya, namanya asko. Jadi asko tuh bentuknya selain kayak mangkok yang disebut Thomas tadi, ada juga yang bentuknya kapang. Ya, ini Bu yakin kalau struktur kalian bisa lah ya. Pasti bisa. Oke. Reproduksi, kalau reproduksi tidak usah. Ini kalian cukup baca ya. Tidak Ibu bahas per gambarnya. Nah, yang ini sekarang pengelompokan yang berikutnya adalah ASCO. Oke, kalau ascomycota ini dia bentuknya lebih beragam ya. Tapi dia hifanya sama-sama bersekat, hanya saja dia punya bentuk yang lebih beragam. Bentuk yang pertama itu bentuknya adalah seperti cendawan yang bentuknya mangkuk. Jadi ini adalah bentuk cendawan yang mangkuk. Contohnya ada di organisme namanya Sarcosifa nih, ada namanya di sini ya. Ini tuh organisme ini, gitu. Kemudian ada lagi yang bentuknya itu bulat. Dia bentuknya adalah kamir.
bulat yang mikroskopis. Contohnya ini adalah berarti Saccharomyces. Tadi dia Saccharomyces cerevisiae hidupnya dengan cara bertunas. Tuh, ya, secara seksualnya. Kemudian ada lagi nih satu, kok ini masuknya ke dalam ini sih Bu, ke dalam apa tuh namanya? Ascomycota. Struktur apa yang dia bikin dia seperti Ascomycota, dia berlubang? Lubangnya ini namanya adalah ascus. Ascus ini kalau misalkan dilihat di bawah mikroskop, ascus itu adalah lubang yang banyak sporanya. Sporanya namanya ascospora. Gitu. Satu lagi, ada yang bentuknya kapang. Ini kapang nih, ini namanya kapang. Kapang juga. Kapang yang di bawah mikroskop. Kalau dia kapangnya bentuknya seperti kipas, ibu sih bilangnya ini kipas ya. Jadi ada banyak percabangannya gitu. Nah, itu disebutnya adalah kapang ascomycota. Berarti kamu bisa ya bedain dari bawah mikroskop mana yang termasuk kapang asco, mana yang termasuk dengan kapang zigo. Gitu. Harus bisa bedain. Ini bentuknya udah ibu tulis di sini, dia bentuknya ada beragam. Oke, contohnya apa sih Bu? Kapang yang ascomycota, contoh yang paling terkenal itu adalah oncom merah. Oncom merah itu namanya kalau tidak salah Neurospora crassa. Nanti kamu sambil cek lagi ya. Tuh. Ada pertanyaan di ascomycota? Bisa ya? Bisa, Bu? Oke. Lanjut. Ini dibaca aja. Pokoknya yang gambar-gambar reproduksi silahkan kamu baca aja. Selanjutnya basidio. Kalau basidio, cara yang paling gampang adalah dia pasti membentuk tubuh buah yang berpayung. Dia kayak payung. Ini kayak jamur yang kemarin kamu buat praktikum ya. Ada jamur tiram. Tiram itu namanya adalah Pleurotus ya. Ostreatus. Ini ada lagi jamur kuping. Jadi kalau kuping yang kemarin kamu pakai kan dia cenderung kayak pipih, tipis, dan lebar. Tapi kalau dia masih nyangkut ke dalam substrat tempat dia hidup, dia bentuknya payung gitu. Jamur kuping. Istilah kuping itu dalam biologi atau dalam sains kita sebutnya adalah auricula atau auricle. Nah, kalau pada jamur itu mirip namanya. Namanya adalah auricularia aurita, bisa polytricha dan lain sebagainya. Pokoknya kalau auricularia itu pasti dia adalah jamur kuping. Sama satu lagi jamur merang. Merang itu namanya adalah apa? Ada yang tahu nggak merang? Merang, jamur merang. Depannya V. Volvariella, Volvacea. Ya itu ya. Sip. Ada pertanyaan kalau Basidio? Dia pasti multiselular ya. Bentuknya dia lebar. Sebenarnya kalau untuk nandain Basidium itu paling mudah karena dia besar terus berpayung. Ini cara reproduksinya, silahkan nanti kamu baca aja. Oke, selanjutnya adalah hubungan jamur dengan makhluk hidup yang lain. Dia membentuk satu, dia bisa membentuk lichen. Lichen itu kalau misalkan kamu lihat di tanaman, di batangnya kemudian ada yang menempel struktur yang dia agak kering tapi masih dalam keadaan lembab. Kayak gini bentuknya. Warnanya bisa kuning, bisa putih, bisa agak hijau, agak-agak coklat. Itu disebutnya adalah lichen. Ya. Kalau lichen itu adalah gabungan atau simbiosis antara jamur sama alga. Jamurnya itu bisa jamur basidio, bisa juga jamur asco. Alganya itu bisa alga hijau,
dan alga biru. Alga namanya adalah ganggang. Kalau fungsi jamur di kehidupannya lichen tuh buat apa sih jamur? Jamurnya perannya buat apa? Jamur buat apa jamur di lichen? Di kehidupannya lichen. Kan mereka tadi kata kamu adalah simbiosis mutualisme. Berarti kan mereka punya peran yang saling untung. Apa keuntungan yang dikasih jamur buat alga? Apa yang keuntungan dikasih alga buat hidupnya si jamur? Nah, itu kan mereka harus punya peran masing-masing ya dalam hubungannya mereka. Nah, itu apa? Lichen bisa bikin makanan buat jamur. Lichen itu ketika dia sudah bersatu tuh namanya lichen, Nine. Oh, iya berarti ganggangnya Alganya itu. ya, berarti Iya, ya. alganya. Alganya kasih makanan buat jamur. Kenapa dia bisa kasih makanan buat jamur, Nine? Karena warnanya kebanyakan hijau. Iya, kalau warnanya kebanyakan hijau berarti bisa melakukan apa? Fotosintesis. Oke. Jadi alga di sini perannya adalah untuk penyedia nutrisi. Penyedia nutrisi bagi jamurnya. Tapi kalau jamur itu dia sebagai tempat hidup, tempat berlindung sebetulnya. Kalau misalkan kamu lihat dari gambar yang Ibu kasih yang ada di sini, yang warnanya hijau, yang kecil-kecil, itu namanya adalah soredia. Soredia itu maksudnya adalah selnya alga. Ini alganya nih. Warnanya hijau, berarti nunjukin kalau dia bisa melakukan fotosintesis. Karena punya klorofil. Nah, jamurnya tuh yang ini nih. Ini jamur semua. Ini jamur. Jamurnya sebagai apa? Sebagai tempat berlindung buat si soredia ini. Gitu. Kalau kamu lihat di sini ada nama Ascocarp. Berarti dari gambar yang Ibu ambil di sini, dia jenis jamurnya apa? Figo, Asco, Basidio, apa Diutro? Ascomycota. Betul, dia adalah Ascomycota. Tadi kan sudah kita sebut ya, kalau lichen itu dia bisa Basidiomycota, mana ya tadi ya? Basidio, bisa juga Asco. Yang Ibu ambil gambar yang ada di sini itu adalah si Asco. Gitu ya, Nak. Ada pertanyaan? Satu lagi kalau gitu, Mycorrhiza. Myco dan rhiza berasal dari kata mycos dan rhizome. Mycos yang artinya apa? Mycos jamur, rhizome yang artinya akar. Berarti dia adalah simbiosis antara jamur dan akar. Jamurnya perannya apa dalam mycorrhiza? Mereka sama-sama simbiosis mutualisme, sama dengan yang tadi, lichen. Berarti setiap jamur dan akar tuh dia punya fungsi ya, Mas? Kalau jamur fungsinya buat apa? Gue bandingkan gambar yang ada di sini. Yang satu adalah jamur yang punya banyak mycorrhiza, atau dengan mycorrhiza dia serabutnya banyak. Berarti ini serabutnya plus-plus ya. Serabutnya plus-plus. Kalau yang ini, dia kalau kamu lihat serabutnya apa? Jarang. Berarti serabutnya itu sedikit. Serabutnya plus aja. Kalau akar, ketika dia punya serabut yang banyak dibandingkan dengan serabut yang sedikit, air yang akan bisa terserap lebih banyak di akar yang mana? Yang sebelah kiri atau kanan? Kiri kah, kanan kah? Logika aja. Lebih banyak serabut, lebih mudah menyerap akar tidak? Benar. Betul. Nah, berarti akar yang punya banyak mycorrhiza, ini penyerapannya itu besar. Atau penyerapannya itu tinggi. Tapi kalau misalnya akar dengan tanpa mycorrhiza, kayak gini, jadi dia akar aja, serabutnya, berarti penyerapannya cenderung rendah. Nah, berarti kita bisa tahu nih,
Fungsinya jamur tuh buat apa sebenarnya? Fungsinya jamur di sini berarti dia berfungsi untuk perluasan penyerapan nutrisi dan zat hara. Nah, sedangkan kalau akar tuh kan bagian dari tumbuhan ya. Ketika dia jadi bagian dari tumbuhan, maka dia fungsinya adalah untuk bisa melakukan kegiatan fotosintesis. Yang namanya fotosintesis itu pasti fungsinya untuk menghasilkan energi. Energinya ini adalah makanan jamur. Berarti secara nggak langsung kita bisa bilang kalau akar itu penyedia nutrisi. Gitu ya. Nah, nanti kamu pelajari nih endomycorrhiza dan ekto. Ini contohnya apa? Yang ini juga sama, contohnya apa? Ada di buku paket ya. Ada pertanyaan dari mycorrhiza? Oke, oh sudah selesai. Ada pertanyaan secara keseluruhan berkaitan sama jamur? Sebenarnya mudah kok jamur itu. Kamu cuma cukup tahu gimana sih cara mengklasifikasikan jamur. Jenis sifatnya apa saja, kayak gitu-gitu aja. Tidak terlalu banyak, tidak sebanyak bakteri sih menurut Ibu. Adakah yang mau bertanya, ditanyakan? Atau sudah paham? Sudahkah kalian paham? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Bu, izin nanya, Bu. Boleh. Siapa ini? Siapa sih ini? Oh, Geviano. Ibu habis Bu, PPT yang tadi boleh mohon dikirim nggak, Bu? apa tuh? PPT yang tadi yang udah ada editannya, yang udah ada coret-coretannya. Ini diupload maksudnya. Iya. Ya, oke, siap. Oke, ini coret-coretan Ibu di kelas karena sebenarnya ini lagi review kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pokoknya nanti buat jamur, kamu betul-betul belajarin karakteristik. Sebenarnya masuknya semua ya. Satu, karakteristik jamur, apa saja. Kemudian struktur jamur. Struktur jamurnya tuh harus di tiganya yang pernah kita gambarkan di buku hijau kamu. Berarti mana yang menjadi struktur zigomikota, mana yang menjadi struktur askomikota, satu lagi yang menjadi struktur basidiomikota. Nah, selain kamu cari strukturnya, nanti cari juga fungsi bagiannya. Fungsinya apa? Ya, kalau yang ini nanti kamu lihatnya di buku tulis kamu itu ada ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasinya. Klasifikasi jamur. Kalau berdasarkan bentuknya, ada apa saja? Oh, bentuknya ada berbentuk cendawan, Bu. Kapang atau mold. Ada juga yang bentuknya
bulat yang mikroskopis kita sebutnya kamir atau yes, Bu? Boleh, silahkan. Satu lagi berdasarkan cara reproduksi seksualnya. Ini kamu harus bisa nih, nanti kan dia ada 4 ya berarti ya. Klasifikasi jamur, bedakan hifanya jenisnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian peran jamur dalam kehidupan. Sudah, itu saja yang kita bahas ini ya. Itu buat jamur. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ibu save dulu kalau gitu yang tadi kita sudah tulis-tulis. Sambil kalau ada yang mau nanya, monggo. Udah paham belum? Udah, Bu. Udah? Wih, mantap. Mungkin kalau kalian belajar, kita nggak akan remedial. Semoga ya. Oke, sekarang mau langsung ke itu. Ke apa namanya? Ekosistem. Kalian sambil catat-pencatat nggak sih? Sambil nyatat nggak anak kalian? Sambil, Bu. Sambil ya, oke. Oke, oke. Lanjut, kalau gitu Ibu buka dulu ya ekosistem. Ibu download dulu bentar. Ekosistem tuh bagian mana sih yang masih bingung kamu? Yang masih agak-agak. Tapi nanti ekosistem itu ini ya, Nak. Kan Ibu udah bilang kalau kita akan bagi 2. Jadi bagi 2 materinya karena ekosistem tuh panjang. Jadi kalau misalnya kamu ekosistemnya ulangan lagi, ya memang harus ulangan lagi nanti gitu. Walaupun yang ini diselesaikan dulu, nanti ada ekosistem yang bagian apa ya, produktivitas primer sekunder, dan satu lagi biogeokimia. Nah itu agak susah sih yang biogeokimia. Itu nanti Ibu buat ulangan terpisah karena dia lumayan banyak yang harus dipelajari. Ya, ada pertanyaan? Yang jamur sudah ya, kita tutup ya, kita close. Sekarang kita ke bab ekosistem. Kelihatan? Sudah tampak belum share screen Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini yang pertama. Oke, nanti ekosistem itu bab yang akan terbahas adalah 1 komponen ya. Komponen ekosistem itu pasti. Yang kedua, itu adalah interaksi antar komponen. Kemudian yang ketiga itu adalah interaksi makhluk hidup. Beda ya, interaksi antar komponen ekosistem dan interaksi makhluk hidup. Sama satu lagi, 4, yang keempat, belum satu lagi, rantai dan jaring.
Satu lagi adalah piramida. Yang ini nggak usah ya. Komponen biotik dan abiotik ibu rasa kalian sudah tahu. Kalau biotik itu berarti dia hidup, abiotik nggak hidup. Antara biotik sama abiotik itu pasti saling bergantung. Biotik ke biotik yang lain juga saling bergantung. Kita butuh ayam untuk makan. Gitu ya. Kemudian abiotik, kalau dengan abiotik misalnya. Apa misalnya? Hewan butuh air untuk minum. Kemudian tumbuhan butuh cahaya matahari, butuh suhu, butuh air, butuh tanah, butuh udara, ya. Antar komponen abiotik, dia juga butuh satu sama lain, tidak bisa membentuk awan udara kalau misalkan tidak ada air. Gitu, dan seterusnya. Jadi setiap komponen, baik antar komponen biotik dengan abiotik dengan abiotik, atau biotik terhadap abiotik, ataupun sebaliknya, itu mereka saling berhubungan. Tidak terpisah, gitu ya. Kayak itu kalau hubungan antara komponen ekosistem. Yang selanjutnya adalah bentuk interaksi nih. Interaksi makhluk hidup yang pertama itu dia ada yang namanya simbiosis. Kalau simbiosis itu dia yang simbiosis itu artinya melibatkan dua organisme yang hidup ya. Jadi kalau misalnya kita butuh air itu namanya bukan simbiosis. Jadi simbiosis itu harus antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ibu dengan kamu itu simbiosis. Tapi ibu dengan tanah itu bukan simbiosis. Ibu hanya bergantung pada tanah, bergantung pada air, tapi kita tidak saling berhubungan. Karena simbiosis itu maknanya antara makhluk hidup. Yang pertama ada mutualisme. Kalau mutualisme itu untung dengan untung. Jadi sangat wajib untuk bergantung. Contohnya kayak lichen dan mikoriza. Artinya tidak akan terbentuk lichen dan mikoriza kalau misalnya kalau lichen ya, kalau jamur sama alga tidak saling berhubungan, maka tidak akan terbentuk lichen. Maka hubungan mereka disebutnya hubungan yang wajib atau yang sangat bergantung. Satu organisme tidak ada, individu barunya tidak terbentuk. Yang kedua ada protokooperasi. Kalau protokooperasi, dua-duanya untung tapi nggak saling bergantung. Contohnya apa? Ada yang bisa nyontohin nggak yang protokooperasi? Kalau buaya sama burung gitu termasuknya mutualisme atau protokooperasi, Bu? Buaya dengan burung kan berarti buayanya punya sisa-sisa makanan di mulutnya ya. Burungnya ngambilin gitu. Nah, itu disebutnya adalah protokooperasi. Kenapa protokooperasi? Karena burungnya itu makanannya nggak cuman sisa-sisa makanan di mulutnya buaya aja gitu. Dia bisa ambil yang lain. Berarti mereka tuh nggak saling bergantung gitu. Mereka emang ketika dalam keadaan bersama saling untung, tapi kalau misalkan mereka nggak bareng, mereka bisa tetap hidup. Gitu ya, Tisha ya. Yang selanjutnya adalah parasitisme. Kalau parasitisme itu satu untung, satu rugi. Ini mutlak ya, kamu pasti tahu. Misalnya apa ya? Apa? Siapa yang bisa berikan contoh? Parasitisme. Tadi contohnya penyakit yang ada pada panu. Itu kan parasitisme ya. Artinya adalah kalau misalnya jamurnya itu dapat nutrisi nih dari kamu, tapi kamu merasa rugi karena kamu gatel dan jamurnya nggak ada punya manfaat di hidup kamu gitu. Malah dia menyebabkan penyakit atau kerugian. Nah, itu disebutnya parasitisme. Kamu digigit nyamuk, itu juga parasitisme. Dan seterusnya. Yang selanjutnya ada komensalisme. Kalau komensalisme satu untung, satu biasa aja. Gitu ya. Contoh anggrek sama pohon yang dia tumpangi. Anggrek itu dia bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia nggak merugikan pohon inangnya karena dia nggak menyerap nutrisi. Tapi dia untung karena dia bisa dapat lingkungan yang lebih teduh. Nah, itu anggrek. Netralisme, hidup bersama, berdampingan, tapi sebetulnya mereka tidak melakukan hubungan apa-apa karena
pasangannya berbeda, makanannya pun berbeda, itu disebutnya adalah netralisme. Gitu ya. Satu lagi amensalisme. Satu rugi, satunya biasa aja. Contohnya misalnya kayak brokoli ya kemarin ya. Brokoli dan kembang kol. Kemudian ada lagi minyak kayu putih, itu berarti pohon eukaliptus. Eukaliptus dan rumput yang ada di bawahnya. Jadi pohon eukaliptus sama brokoli, dia itu punya senyawa yang nantinya bisa merusak atau membunuh, menghambat gitu ya, menghambat pertumbuhan dari makhluk hidup yang di sebelahnya atau yang ada di sekitarnya. Kalau dalam hal ini berarti brokoli itu bisa ngeluarin sebuah sifatnya racun gitu ya, senyawanya sifatnya racun, ya nanti kembang kol kalau hidup bareng sama dia, kembang kolnya layu atau kembang kolnya busuk. Eukaliptus juga gitu ya. Satu lagi adalah antibiotik. Antibiotik juga sama tuh. Ketika kita bikin antibiotik yang isinya adalah jamur, tapi kita minum dia ketika kita lagi batuk, berarti jamurnya menghambat pertumbuhan bakteri di hidup kita. Itu namanya amensalisme. Gitu. Yang selanjutnya ada predasi, makan-memakan. Kompetisi berarti berebut. Kompetisi jangan lupa ada intra sama inter. Kalau intra berarti mereka berebut di satu spesies yang sama. Tapi kalau inter berarti mereka memperebutkan sesuatu tapi dari organisme yang beda. Udah ya? Ibu nggak mau bahas contohnya. Kita udah bahas di kelas, kamu sudah tebak-tebakan ya kemarin ya. Nah, yang selanjutnya adalah nih, apa nih namanya nih? Nisia atau relung. Nisia atau relung. Atau itu kita sebutnya adalah peran. Peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ada yang sebagai produsen, syaratnya adalah bisa melakukan fotosintesis. Maka si produsen ini dia biasanya dalam bentuk alga atau fitoplankton. Atau bisa juga dia tumbuhan, tapi tidak melulu tumbuhan, tidak melulu hanya tumbuhan gitu ya. Oke. Kemudian konsumen berarti yang makan sama pengurai. Nah, ini nanti dibahas nih. Pengurai itu kan ada dua ya, ada decomposer sama detritivore. Bedanya apa kemarin? Decomposer contohnya jamur. Kemudian bakteri. Kalau detritivore contohnya misalnya kayak cacing, burung bangkai, rayap, semut, dan lain sebagainya. Apa bedanya berarti? Apa perbedaan antara decomposer dan detritivore? Kalau decomposer mengurai saja gitu ya, dan menguraikannya di luar tubuh individunya. Tapi kalau detritivore itu dengan cara memakan, ya, dan pencernaannya di dalam tubuh induk yang dia atau inang yang dia tumpangi, kayak gitu. Bukan inang sih sebenarnya, kayak makanannya dia gitu ya, lebih tepatnya. Oke. Kalau di sini disebutnya rantai ya. Yang ini jaring. Ada pertanyaan? Bisa semua ya. Piramida. Ini kalau tidak salah yang belum sempat terbahas itu di kelas 10B yang piramida jumlah dan piramida semuanya ini ya. Ini disebutnya adalah piramida ekologi.
Piramida ekologi itu menentukan jumlah energi sama satu lagi biomasa yang ada pada setiap tingkatan trofik. Tingkatan trofik itu apa, Bu Anissa? Nah, tingkatan trofik itu kayak gini. Kan tadi kita belajar perannya ya, perannya makhluk hidup dalam suatu rantai misalnya. Yang peran di sini kalau tumbuhan dia perannya sebagai produsen. Kalau belalang itu konsumen 1. Kalau kadal itu konsumen 2. Burung hantu konsumen 3. Burung elang itu dia konsumen 4. Itu berdasarkan perannya. Oh, produsen berarti berperan masukkan makanan. Kalau konsumen berarti perannya adalah mengonsumsi atau memakan. Nah, setiap peran itu dia punya tingkatan trofik atau urutan nomor berapa dia dalam suatu rantai makanan. Kita sebutnya tingkat trofik. Kalau produsen itu disebutnya adalah tingkat trofik 1 karena dia paling bawah. Paling duluan habis, paling duluan dimakan. Kalau belalang berarti lanjut, tingkat trofik 2. Kadal tingkat trofik 3. 2 ini 1 berarti. 1, 2, 3 benar. Kalau burung hantu berarti dia tingkat trofik 4. Burung elang berarti tingkat trofik 5. Ini pelajaran SD ya, harusnya kita bisa lebih cepat nangkep ya. Nah, tingkatan trofik yang ada di bawah ini, itu kamu bisa gambarkan dia dalam bentuk piramida. Sesuai apa piramidanya? Sesuai sama jumlah, energi, sama biomasa. Yang pertama di sini piramida jumlah. Sekarang kamu lihat piramida jumlah. Dari bawah ke atas, piramidanya bentuknya segitiga gitu ya, segitiga sempurna, di mana bagian bawah itu dia lebih lebar. Ini bagian bawah dia lebih lebar. Kenapa lebih lebar? Karena organisme yang berlaku sebagai produsen cenderung lebih banyak jumlahnya. Kan dia menunjukkan jumlah organisme nih, kalau piramida jumlah. Dia menggambarkan jumlah organisme. Kalau kamu bayangkan ada sawah, sawahnya ada banyak tumbuhan, tumbuhannya itu pasti lebih banyak daripada pemakannya tumbuhannya. Misalkan katakanlah tumbuhannya bisa dimakan belalang. Jumlah belalang itu tidak akan sebanyak jumlah padi yang tersebar di sawah gitu. Nah, makanya piramida jumlah itu makin ke atas, dia akan makin kecil atau makin sedikit anggotanya. Gitu ya. Kecuali apa? Kecuali kalau misalnya di rantai makanan yang sudah kita buat ini ada organisme yang tiba-tiba hilang. Nah, maka dia piramidanya bentuknya tidak kayak gini lagi, tapi menyesuaikan jumlahnya gitu ya. Kalau piramida energi, itu menunjukkan energi yang ada pada setiap tingkatan trofik. Di mana dari setiap tingkatan trofik, dari bawah ke atas, jumlah energi itu akan berkurang. Atau energinya itu minus. Misalnya, penghasil energi utama dalam makhluk hidup itu pasti dia dimiliki sama tumbuhan. Karena satu-satunya makhluk hidup yang dia bisa melakukan melakukan produksi energi adalah yang bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Contohnya tumbuhan sama alga. Dia jumlahnya banyak nih energinya, karena kan energinya dihasilkan sendiri sama tubuhnya dia. Nah, ketika nanti energinya itu dimakan sama organisme herbivore, yang pertama kali makan dia, maka organisme itu akan punya energi, tapi energinya tidak sebanyak energi asli dari tumbuhan. Karena yang termakan hanya sebagian saja. Nah, lanjut lagi. Seandainya kamu punya padinya kemudian dimakan sama tikus. Nah, tikusnya dimakan sama ular. Ular itu juga dapat energi dari padi, cuman energinya berkurang lagi karena makannya melalui tikus gitu. Jadi setiap tingkatan trofik berkurang. Contoh lagi misalnya padi dimakan sama ayam. Ayamnya dimakan sama kamu tuh dapat energinya tuh dari padinya tapi melalui ayam. Nah, energinya itu berkurang terus. Kenapa energinya jumlahnya berkurang? 1, karena dia nggak mungkin makan semua organisme yang ada di ekosistem itu. Yang kedua adalah energinya sebagian keluar melalui panas atau proses metabolisme melepasnya gitu. Ya, nanti dia berkurangnya berapa persen, Bu? Berkurangnya itu adalah 90%.
Berarti tiap tingkatan trofik hanya punya 10%-nya aja. Kayak ini, 100% jadi 10% dan seterusnya. Hilang dia. Itu ya. Dan satu lagi adalah piramida biomassa. Kalau piramida biomassa itu berarti piramida dalam keadaan berat kering. Apa yang dimaksud berat kering? Berat makhluk hidup ketika tidak ada air dalam tubuhnya. Jadi itu tanpa air. Tanpa air kemudian ditimbang gitu ya. Ada 2 jenis piramida biomassa. Ini seperti tugas yang baru kamu selesaikan. Mungkin ada beberapa kelompok yang belum ya. Ada piramida biomassa terestrial atau yang ada di darat, dan satu lagi piramida biomassa yang ada di laut. Kenapa dia terbalik yang ada di laut? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Kenapa piramida biomassa yang ada di laut itu bentuknya terbalik? Karena produser di laut ukurannya sangat-sangat kecil. Betul. Sehingga karena ukurannya sangat kecil, pun kalau ditimbang dalam bentuk ribuan pun akan tetap kecil. Produsen di laut itu siapa memangnya, Tisha? Plankton. Betul, fitoplankton ukurannya sangat mikro gitu ya. Walaupun dia jumlahnya 1000 atau jumlahnya 10.000, tapi karena dia sangat ringan, bahkan ada yang mikroskopis gitu ya, maka nanti dia ketika ditimbang ya nggak berat gitu. Kalau kamu bandingkan dengan organisme yang terakhir makan, misalnya hiu, ya akan tetap beratan hiu. Gitu. Nah, itu ya. Sedangkan kalau piramida biomassa yang ada di darat, dia cenderung bentuknya segitiga yang pakem ke atas. Karena berat dari tumbuhan ketika ditimbang, walaupun dalam bentuk berat kering, maka dia akan lebih berat karena jumlahnya ada banyak. Ya. Itu aja. Berarti kalau piramida biomassa juga sama. Kalau pada darat, semakin ke atas, biomassanya semakin rendah atau berkurang. Tapi kalau misalnya piramida biomassa yang ada di laut, setiap pelaku, ini pelakunya ya, pelaku ekosistem ya, makin ke atas biomassanya itu semakin berat. Itu bedanya. Sudah, kita ulangnya cuma sampai situ aja. Kalau ekosistem sih Bu yakin kalian oke, karena kan kalian sudah sering. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada recordingnya, Ibu sih sebenarnya nge-record ya, tapi nanti Ibu cek dulu. Takutnya recording Ibu nggak ada suaranya, soalnya Ibu nge-recordnya di laptop gitu ya, laptopnya agak jauh. Dia ke-record nggak sih suaranya? Kalau Ibu mute gitu dianya, dan Ibu, apa namanya, volume down-nya sampai mentok gitu. Keluar nggak ya dia suaranya? Atau mungkin nanti Tisha, kamu boleh bagiin ya, kamu kirimnya ke Ibu aja, nanti Ibu yang kirim ke PJ kelas. Jujur Bu, recordingnya aku ternyata juga nggak ada suaranya. Oh, gitu. Emang di HP sama tablet juga nggak ada. Aku tadi udah nyoba. Oh, oke. Berarti Ibu ntar lihat dulu ya, yang punya Ibu ada suaranya atau enggak. Kalau nggak ada nanti silahkan baca dari PPT yang sudah dicoret aja ya, Nak. Oke Bu. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Ternyata yang ada cuma 24 ya. Tes ini siapa tes? Tes, ada yang tes. Judulnya tes. Tirta Faiz Giza Franisha Sararaka. Wah, ini berarti calon-calon yang 100 nih. Ya nggak? Amin, gitu loh. Oke, mungkin itu dulu ya hari ini dari Bu Anissa. Semangat. Kalian besok kan bahasa Indonesia dan matematika. Silakan fokus dulu di bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian latihan soal dari Ibu yang ada di buku paket aja ya. Soal yang mulai dari jamur yang 20 soal dan soal yang ekosistem
20 soal itu silahkan dikerjakan, ya. Belajarnya dari situ insya Allah cukup. Oke, mungkin itu dulu dari Bu Anissa. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Semoga yang hadir di Zoom nilainya 100 ya. Sekian dari Bu Amin. Anissa hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Oke. Selamat berpuasa ya. Assalamualaikum.